menjadi sesama karena adanya kasih yang nyata. Renungan terinspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun, membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria, ia sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi sesama karena adanya kasih yang nyata. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Mungkin dulu aku belum memikirkan kehidupan kekal. Tapi semakin usiaku bertambah, imanku bertumbuh, semakin aku sadar bahwa tujuan hidupku ini adalah untuk mencapai kehidupan kekal. Tapi bagaimana caranya? Dalam perikop hari ini, engkau memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dari bukan sesama menjadi sesama bagi orang lain. Itu karena adanya kasih yang nyata. Bukan teori yang engkau sampaikan, tapi contoh nyata. Bagaimana dengan aku? Apakah dapat melihat orang lain dengan penuh empati? Atau aku takut dirugikan karenanya?
Atau malah curiga ia akan melahapku? Apakah aku rela menjadi seperti Yunus yang dikorbankan ke laut demi keselamatan orang lain? Apapun yang manusia dapat pikirkan, ternyata kasih di atas semua itu. Tinggal bagaimana cara aku mewujud nyatakan kasih itu dalam hidupku sebagai bentuk kepedulianku kepada sesama. Bukan hal yang mudah untuk berbagi kasih, terutama kepada yang pernah menyakiti hati. Sudah menyakitkan hati, buat apa ditolong? Ternyata disitulah momen terindah dari sukacita kasih Kristus. Maukah aku merasakannya dan memberi keindahan dalam hidupku? Menjadi sesama karena adanya kasih Kristus yang nyata dalam hidupku, menjadikan hidupku lebih berarti dan kehidupan kekal semakin dekat di hatiku. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur atas kasih sejati yang Engkau ajarkan lewat permenungan hari ini. Ajar aku untuk selalu melihat sisi indah penuh sukacita yang Engkau berikan ketika aku berkorban dalam kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan perantaraku. Amin. Et Maiorem Dei Gloriam